Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penyusunan tugas akhir untuk jenjang program Diploma 3 Akademi Pariwisata Nasional Indonesia Bandung, tahun akademik 2019-2020. Mengenai tugas akhir sendiri, pertama kita perlu melakukan persamaan persepsi mengenai apa itu tugas akhir. Oke, sebenarnya tugas akhir itu merupakan sebuah karya ilmiah yang tentunya ditulis berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Artinya, penulisan itu sendiri bukan didasarkan hanya pada opini, namun juga berdasarkan pada data-data dan dilakukan dengan proses penelitian yang baik. Ya, ketika berbicara mengenai tujuan tugas akhir, sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari tugas akhir, kenapa harus dilaksanakan tugas akhir adalah diharapkan mahasiswa setelah menempuh pendidikan mampu untuk menyusun dan menghasilkan sebuah karya ilmiah yang tentunya sesuai dengan bidang kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengidentifikasi penyebab dari timbulnya suatu permasalahan tersebut, dan pada akhirnya bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang dia temukan itu. Tentunya solusi yang diberikan atau solusi yang dihasilkan tersebut merupakan solusi yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Nah, kalau berbicara persyaratan, apa saja yang menjadi persyaratan sebelum seorang mahasiswa boleh atau dikatakan layak untuk mengikuti tugas akhir? Tentunya ada persyaratan akademik dan administratif. Nah, untuk persyaratan akademik, tentunya telah menyelesaikan semua mata kuliah, tidak ada terhutang mata kuliah, tidak ada mata kuliah yang belum diselesaikan maupun mata kuliah yang memiliki nilai E atau gagal. Lalu kemudian mengikuti dan memiliki sertifikat P2SP dan telah menyelesaikan praktek kerja lapangan. Nah, praktek kerja lapangan di sini harus satu paket, artinya harus memiliki nilai dari PKL, harus memiliki sertifikat PKL, dan juga sudah mengumpulkan laporan PKL. Nah, untuk TA sendiri berarti ada dua laporan PKL, dua paket PKL, yaitu PKL pertama dan PKL kedua, itu semuanya harus terpenuhi. Lalu untuk persyaratan administratif sendiri, tentunya telah menyelesaikan persyaratan akademik, lalu menyelesaikan administrasi keuangan, dan juga memiliki kartu mahasiswa, memiliki KRS yang telah diisi dan ditandatangani oleh dosen wali, dan juga memiliki dan membawa clearance card yang telah ditandatangani oleh bidang-bidang yang terkait. Nah, kita berbicara mengenai konsep dasar dari tugas akhir. Oke. Yang pertama, ketika berbicara mengenai tugas akhir, mahasiswa harus memiliki gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Gambaran yang seperti apa yang dimaksud di sini adalah gambaran mengenai permasalahan apa yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya sedang menjadi fenomena yang membuat mahasiswa tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Tidak hanya sampai di situ saja, mahasiswa juga dituntut untuk diminta untuk bisa mengerti atau mencari tahu dugaan dari penyebab permasalahan itu. Nah, tentunya ketika berbicara mengenai tugas akhir harus didukung juga dengan data dan teori yang relevan. Nah, data-data ini bisa didapat dari hasil melakukan pra-riset maupun observasi lapangan maupun juga ketika mahasiswa tersebut melakukan praktek kerja lapangan. Itu ketika melakukan PKL kan memiliki experience tuh, punya pengalaman. Nah, dari pengalaman itulah diharapkan mahasiswa bisa menceritakan pengalamannya, permasalahan apa yang sering ditemui, memiliki dugaan penyebab terhadap permasalahan tersebut, dan bisa mencarikan jalan keluar yang terbaik. Nah, oleh karena itu mahasiswa juga dituntut untuk bisa apa? Memiliki kemampuan untuk analisis gitu.
menganalisis data yang dimiliki, hasil observasi, hasil wawancara, dipadu-padankan dengan teori yang terkait tadi, lalu bisa mendapatkan hasil dan solusi untuk apa yang diteliti atau permasalahan tersebut. Sehingga kemampuan mahasiswa untuk bisa mengemukakan permasalahan inti, disitulah menjadi salah satu poin keunggulan dari mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas akhir. Nah, untuk bentuk dari tugas akhir sendiri, tugas akhir tersebut harus diketik rapi dengan kaidah penulisan yang berlaku. Nanti di bagian akhir ada link untuk panduan TA yang lengkap. Isi minimal 45 halaman, tidak boleh kurang. 45 halaman tersebut tidak termasuk lampiran dan dibangun berdasarkan 4 bab secara struktural, yaitu bab pertama pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, terus kemudian ada identifikasi mengenai permasalahan tersebut, rumusan permasalahan, sistematika penulisan, gitu. Lalu di bab kedua kita ada tinjauan umum. Tinjauan umum itu berisi mengenai teori-teori yang relevan, lalu kemudian ada profil dan sejarah dari lokasi penelitian. Itu kalau kita berbicara mengenai penelitian yang dilakukan di lokus tertentu, misalnya di hotel atau restoran. Tapi jika mahasiswa memilih tema atau topik mengenai inovasi produk, tinjauan umum juga bisa berbicara mengenai sejarah dari produk tersebut. Jadi definisi produk tersebut apa, sejarahnya apa, kandungan gizinya, resipi standarnya, maupun inovasi yang akan dilakukan dari suatu produk tersebut. Nah, pada bab 3, di situ berbicara mengenai analisis permasalahan. Nah, jika di bab 2 kita mengutarakan pada tinjauan umum, jadi menyampaikan mengenai teori-teori yang didapat dari pendapat para ahli. Nah, pada bab 3 kita akan menyampaikan hasil yang didapat dari hasil penelitiannya. Di situ disampaikan mengenai kondisi di lapangan seperti apa, hasil observasi seperti apa, hasil wawancara seperti apa. Semua disampaikan pada bab 3 analisis permasalahan. Lalu setelah disampaikan permasalahannya, nah kita menambahkan analisisnya gitu. Analisisnya didapat dari apa nih? Didapat dari perbandingan dari permasalahan yang kita temui, yang kita utarakan pada awal bab 3 dibandingkan dengan teori yang telah kita sampaikan di bab 2. Relevan atau tidak, sejalan atau tidak, ada gap atau ada jarak atau tidak. Nah, jadi ketika di situ kita menemukan, oh ternyata ada jarak, oh ternyata ada permasalahan, oh ternyata ternyata ini tidak sesuai dengan teori yang seharusnya ada di bab 2. Gitu. Sebagai contoh misalnya, ketika di bab 2 mengatakan teori, sebagai contoh saya ambil housekeeping, departemen housekeeping. Mungkin pada bab 2 kalian menuliskan bahwa pada bagian housekeeping, untuk linen harus memiliki parstok minimal 3 parstok agar operasional linen pada hotel bisa berjalan dengan baik. Ternyata pada bab 3 setelah kalian observasi dan melakukan wawancara dan penelitian lebih lanjut pada lokus tersebut, kalian temukan bahwa lokus tersebut atau hotel tersebut hanya memiliki 2 parstok gitu. Nah, berarti kan ketika dibandingkan hasil penelitian dengan teori yang ada pada bab 2 sebelumnya, itu kan berarti ada selisih tuh. Di teori harusnya ada 3 parstok, ternyata di lapangan hanya menemukan 2 parstok. Nah, berarti di situ kalian sampaikan, di situ pada analisis, terdapat selisih antara keadaan sebenarnya di lapangan dengan teori yang seharusnya. Hal ini disebabkan apa? Nah, kalian menambahkan di situ poin-poin analisa kalian, apa kira-kira penyebabnya. Oh, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Yang saya temukan, Pak, kondisinya seperti ini, seperti ini. Nah, disitulah kalian tuangkan semua. Sehingga pada bab 3 inilah yang menjadi inti. Kalian harus menuangkan, memperkaya, dan di sini tidak lagi kita berbicara mengenai teori, tapi kita membandingkan bagaimana kondisi di lapangan dengan keadaan yang seharusnya. Nah, jangan lupa juga pada bab 3 ini kita tetap harus mengeluarkan kesimpulan.
dari masing-masing hasil analisa tadi gitu. Nah, tadi analisa permasalahan dibangunnya dari apa, Pak? Merujuknya tetap kepada rumusan masalah. Ketika rumusan masalah di situ misalnya kalian mengangkat ada 3 poin gitu. Berarti analisis permasalahan utama yang kalian harus angkat adalah minimal 3 poin itu tadi. Harus terjawab di rumusan masalah itu harus terjawab di analisis permasalahan. Nah, lalu pada bab keempat, di situ ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu isinya sebenarnya sesederhana ketika kalian menyimpulkan di bab 3 tadi. Jadi secara ringkas hasil kesimpulan di bab 3 tadi kalian ambil, kalian cuplik, dan kalian memberikan saran. Nah, di sini sarannya bukan kepada bidang akademik atau bidang kampus gitu. Tapi sarannya adalah saran yang merujuk referensi pada kesimpulan hasil penelitian gitu. Ketika kembali ke contoh tadi seperti housekeeping, linen mengenai par stoknya. Nah, ketika terdapat selisih par stok, nah sarannya apa gitu? Berarti sarannya kalian berikan saran bahwa sebaiknya hotel menambah par stoknya agar sesuai dan tidak mengganggu kinerja operasional hotel. Nah, sarannya seperti itu. Nah, kemudian di bagian akhir bisa jadi kalian merasa penelitian kalian kurang sempurna gitu, kalian bisa menambahkan saran. Semoga penelitian ini bisa dikembangkan lebih baik di peneliti berikutnya. Itu boleh-boleh saja gitu, itu tergantung dengan hasil pemikiran kalian. Nah, yang harus dipahami juga bahwa ketika berbicara mengenai teknik penulisan, nah harus berhati-hati. Teknik penulisan menggunakan kaidah penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah itu adalah apa? Misalnya satu, tidak berlandaskan murni pada opini. Jadi kalau kalian punya pendapat, sah-sah saja. Tapi pendapat itu harus diperkuat dengan apa? Dengan teori. Dengan jurnal dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, makanya di sini penting untuk melakukan pra-riset atau penting untuk melakukan memperkaya wawasan sebelum kalian terjun lebih jauh di penelitian kalian. Tujuannya apa sebenarnya? Agar ketika kita berbicara mengenai penelitian yang berlandaskan pada kaidah penulisan ilmiah, ya hasil karya tulis kita itu bukan hanya sekedar kita opini, hanya kita berpendapat gitu. Tapi pendapat kita itu sudah didukung dengan data yang baik, pendapat kita juga didukung oleh teori yang relevan dan juga teori yang kuat gitu. Nah, karena ini sebuah karya tugas akhir, maka tidak boleh juga sembarangan ketika menyusun. Tetap harus melalui proses pembimbingan dan juga pengujian pada tahap akhir. Gitu. Jadi proses pembimbingan juga nggak bisa cuman sekali dua kali terus kalian dinyatakan ACC. Jangan bangga ketika hanya datang bimbingan sekali dua kali lalu di ACC. Kalian harusnya bertanya gitu, jadi tanda tanya. Pak, saya baru bimbingan 2 kali kok udah di ACC gitu. Itu berarti bisa jadi 2 kemungkinan. Yang pertama, memang sudah bagus sekali, atau yang kedua, jelek sekali. Sehingga pembimbing menyerahkan pada, ya sudah, kalau kamu ngotot, kamu tidak mau dibimbing, saya ACC, tetapi ketika proses pengujian, ya silahkan kamu bertanggung jawab langsung pada Dewan Penguji. Nah, yang terakhir yang harus diingat adalah, kenapa nggak boleh main-main? Karena apa? Karena ini memiliki bobot yang cukup tinggi. Ada 4 SKS. Jadi kalau misalnya nilai kalian tidak maksimal pada tugas akhir, kemungkinan besar IPK kalian bisa anjlok gitu. Jadi lakukanlah tugas akhir ini dengan baik, persiapkanlah dengan sungguh-sungguh. Pada tahapan awal penyusunan tugas akhir, ada beberapa tahapan, kalian bisa lihat di situ ada 9 tahapan dari mulai penetapan itu baik lokasi maupun objek, lalu pelaksanaan riset pendahuluan atau pra penelitian, penyusunan rumusan masalah, identifikasi, sampai dengan munculnya judul tugas akhir. Ini nanti akan lebih lengkap saya sampaikan pada video panduan penyusunan TOR atau Term of Reference. Nah, untuk prosedur penyusunan tugas akhir sendiri sebenarnya dibagi dalam beberapa tahap. Yaitu pada proses awal di sini isinya apa gitu. Di poin 1 dan poin 2 itu adalah proses awalnya.
Proses awal, penelitian dibangun dalam sebuah proposal. Proposal itu yang kita kenal dengan Term of Reference atau TOR. Kita mengajukan draft TOR itu, lalu draft TOR tersebut melalui proses sidang seminar atau sidang TOR, dan kemudian di situ digodok bersama dengan penguji yang nantinya akan menjadi pembimbing kalian selama melaksanakan tugas akhir. Dan kemudian yang nanti kalian akan lanjutkan adalah net TOR atau TOR yang telah diperbaiki, gitu. TOR yang sudah diperkaya dengan input-input dari penguji pada saat melakukan proses sidang TOR tadi. Nah, baru proses bimbingan bisa dilaksanakan setelah apa? Net TOR tadi dipenuhi. Nah, jadi proses pembimbingan di sini pada dasarnya lebih ke penguatan pada bab 1, bab 2, dan proses penyusunan pada bab 3 dan bab 4. Jadi, proses bukan lagi mengulang proses penyusunan pada bab 1, bab 2, tapi hanya penguatan, menambah hal-hal yang kurang, mempertajam analisis pada bab 1, bab 2, dan membangun bab 3, bab 4 seutuhnya. Lalu kemudian kalian setelah proses pembimbingan selesai, kalian melakukan ujian sidang, melakukan proses perbaikan dari hasil pengujian sidang tadi, dan kalian akan dinyatakan lulus pada sesi yudisium atau pada saat yudisium. Nah, untuk evaluasi tugas akhir sebenarnya isinya apa sih gitu? Evaluasi sendiri sebenarnya berisi pertanggungjawaban mahasiswa terhadap karya yang ditulisnya gitu. Jadi pertanggungjawabannya tentunya harus dilakukan di hadapan tim penguji gitu. Tim pengujinya dari mana, siapa tim pengujinya, itu tentunya akan ditentukan nanti gitu. Dan tentunya ketika setelah menyelesaikan dari proses evaluasi tadi, proses sidang dilakukan, tentunya harus juga melewati proses tahapan perbaikan sampai akhirnya karya tersebut dinyatakan layak, karya tersebut dinyatakan cukup baik, dinyatakan lulus, dan mahasiswa tersebut bisa dinyatakan lulus secara resmi melalui proses yudisium. Nah, untuk dokumentasi sendiri, pada dasarnya dokumentasi yang dilakukan di sini untuk tugas akhir adalah penjilitan yang dilakukan dengan menggunakan hardcover dan juga mengumpulkan soft copy dari tugas akhir yang lengkap. Jadi yang harus dikumpulkan selain hardcover juga harus ada soft copy yang berisi apa? Soft copy-nya itu lengkap dari mulai kata pengantar, daftar isi, konten bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, lampiran dan lain sebagainya. Intinya adalah apa yang ada kalian sajikan di hardcover itu juga harus kalian kumpulkan dalam bentuk soft copy, yaitu dalam bentuk CD. Nah, kemudian kalaupun misalnya lokus dari tempat kalian meneliti membutuhkan TA kalian untuk dokumentasi mereka, itu dipersilahkan, itu boleh-boleh saja selama kalian juga menyampaikan pada bagian akademik bahwa TA kalian juga diminta oleh instansi atau lokus tempat penelitian di mana dilaksanakan. Nah, kalau berbicara mengenai sanksi, di sini perlu saya tegaskan bahwa tugas akhir ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku. Artinya, jika dilakukan tanpa proses yang baik, tanpa proses yang benar, tanpa menyertakan teori yang kuat, tanpa melakukan penelitian yang baik, atau bisa dikatakan bahwa tugas akhirnya tidak sah, maka bisa saja pada saat proses pengujian, ketika kalian terbukti tidak menguasai, bahwa pada saat proses pengujian kalian juga tidak mengerti apa yang kalian tulis, bisa saja bidang akademik melalui dewan penguji mengatakan bahwa tugas akhir harus dimulai dari awal lagi. Artinya kalian harus mengulang semuanya. Dimulai dari
TOR ulang, bab 1, bab 2, kemudian kalian harus seminar TOR lagi, penelitian lagi, bab 3, bab 4, dan harus mengadakan ujian sidang lagi. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, yang paling berat, kalau tadi mungkin kalian membangunnya tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, yang lebih berat lagi kalau misalnya kalian ternyata ketahuan menduplikasi atau menjiplak. Jadi kalian menemukan ada jurnal. Alih-alih kalian melakukan pra-riset dengan membaca jurnal, ternyata jurnal yang kalian baca, oh Pak, ini sama persis dengan topik saya. Akhirnya kalian ambil itu jurnal utuh-utuh dan kalian hanya ganti lokus penelitian dan objek penelitiannya aja. Teorinya sama persis, latar belakangnya sama persis, sampai hasil dan kesimpulannya sama persis. Dan ketika mahasiswa ketahuan dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah hasil plagiasi, maka sanksi yang terberat adalah pemberhentian kuliah. Nah, untuk format pencetakan tugas akhir sendiri, yang harus diperhatikan adalah pada saat pencetakan dokumentasi terakhir, kertas yang digunakan adalah HVS 80 gram dengan ukuran A4, dengan di cover dengan hardcover, dan juga untuk setiap bagian-bagiannya harus dibatasi dengan kertas doorslag atau kertas pembatas. Nah, kalau misalnya selama proses pembimbingan, Pak, apakah boleh kita tidak menggunakan HVS 80 gram selama proses pembimbingan? Kita pakai yang 60 gram. Itu dipersilahkan, boleh. Tapi untuk proses pencetakan dokumentasi terakhir, wajib menggunakan kertas HVS 80 gram. Nah, untuk pengetikan sendiri juga harus sesuai dengan layout kertas, cara pengetikan, spasi, kutipan, dan lain sebagainya. Itu tentunya akan ada lengkapnya pada panduan TA yang ada linknya pada bagian akhir dari slide. Lalu kemudian untuk tajuk, penomoran bab, penomoran halaman, daftar pustaka, dan lain sebagainya, itu nanti akan disusun sesuai dengan panduan TA yang kalian miliki, dan juga dengan proses pembimbingan yang kalian lakukan dengan dosen pembimbing masing-masing. Nah, pada slide ini kita bisa lihat bahwa pada dasarnya jadwal sudah disusun secara rapi dari bagian akademik. Nah, ada beberapa tahapan yang perlu kalian garis bawahi, yaitu step by step pada bagian kegiatan. Di situ kenapa kita bagi ke dalam tahapan-tahapan yang parsial, harapannya dengan mengikuti panduan waktu yang kita berikan dari bagian akademik, mahasiswa bisa menata kegiatan penelitiannya dengan lebih terarah. Gitu. Nah, jadi pada dasarnya penjelasan mengenai tugas akhir dan TOR ini akan diberikan rencananya pada tanggal 20 April. Namun, satu dan lain hal, untuk persiapan yang lebih baik, yang lebih matang, maka pemberian materi ini diundur sedikit. Namun, untuk pengajuan term of reference-nya tidak dirubah, yaitu tetap maksimal batas akhir pengumpulan draft TOR, yang penyusunan TOR-nya nanti akan kalian bisa pelajari lebih jelas pada video penyusunan TOR, itu tetap pada tanggal 27 April. Dan kita rencanakan seminar TOR-nya akan kita laksanakan pada tanggal 29 April sampai 5 Mei. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin, Selasa terbagi dalam 5 hari secara daring. Nah, pelaksanaannya apakah melalui teleconference atau menggunakan Zoom atau menggunakan Google Classroom, nantinya tentunya kalian akan mendapatkan informasi lanjutan dari bagian akademik. Namun untuk pembagian jadwal ujian itu sudah dilakukan. Jadi kalian nanti bisa cermati dan kalian bisa persiapkan sebaik-baiknya. Nah, setelah melakukan proses seminar TOR, kalian diberi waktu kurang lebih 1 minggu untuk memperbaiki dan mengumpulkan net TOR.
Netor itu apa? Adalah draftor yang sudah diujikan tadi, formulatornya yang sudah diperbaiki dan mendapat tanda tangan ACC dari dua penguji gitu, atau dua pembimbing gitu. Nah, baru setelah kalian mengumpulkan netornya, kalian nanti akan mendapatkan kartu bimbingan. Dan proses pembimbingannya bisa dimulai setelah kalian mengumpulkan netornya itu tadi. Nah, untuk proses bimbingannya sendiri, kita jadwalkan sebenarnya agak panjang waktunya ya, dari Mei sampai Juni, kurang lebih 1,5 bulan. Harapannya dengan kondisi kita saat ini yang harus melaksanakan work from home dan school from home, kalian bisa menata waktu dengan baik dan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk bisa membangun karya tulis yang berkualitas. Dan draft tugas akhir yang telah melalui proses pembimbingan dan di-ACC oleh dosen pembimbing itu paling lambat kita terima 26 Juni gitu. Dan pada hari yang sama tanggal 26 Juni harapannya kita udah bisa melaksanakan penjelasan dan persiapan ujian sidang tugas akhir secara langsung di kampus gitu. Dan kita harapkan jika tidak ada kendala yang berarti selama perencanaan dan pelaksanaan tugas akhir ini, tugas akhir ujian sidang kita bisa laksanakan dari tanggal 30 Juni sampai 3 Juli. Begitu. Untuk lebih lengkapnya, panduan TA kalian bisa unduh pada link yang sudah tertera pada slide ini. Di situ nanti akan dibabarkan lebih detail mengenai bagaimana konsep, bagaimana TA itu sendiri, bagaimana membangunnya, penulisan, dan lain sebagainya. Kalian bisa pelajari dari link itu, dari dokumen itu. Selamat mempersiapkan TA. Saya yakin kalian bisa memberikan tugas akhir yang terbaik, yang paling berkualitas, dan memberikan karya yang original. Demikian paparan dari saya. Terima kasih.